نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النسوح وصالح الجسد والروح وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصالهم وفروهم أن الله يتغشاهم برحمة وثم إلى شيخنا المؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن الحداد ثم الحبيب أحمد بن الحداد وأوصالهم وفروهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقرأ هذا فصل. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa alaika bitafarrugi yaumal jum'ati min jami'i aswali dunya waj'al hadzal yawma asyarifa khalisan li akhiratika wa la tastaqil fihi illa bi mahdil khairi wa mujarradil iqbali ala Allah wa min muraqabata bi sa'atil ijabati wa hiya sa'atun takunu fi yaumil jum'ati la yuwafiquha muslimun yas'alullaha khairan wa yasta'idu min syarrin illa istajabalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadzal faslu wa 'alaika bitafarrugi yaumal jumu'ati min jami'i asyghalid dunya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, wa 'alaika, dan seyogianya bagimu, bitafarrugi, untuk mengosongkan diri, yaumal jumu'ati, di hari Jumat. Ya, mengosongkan diri di hari Jumat. Ini khususnya bagi orang-orang yang kagak ngapa-ngapain, yang gak kerja ya. Min jami asyghalid dunya, dari seluruh kesibukan dunia ya. Kalau kita kerja emang masuk hari Jumat ya kerja hari Jumat gitu ya. Ini khususan buat orang-orang yang memang kagak kerja gitu ya, yang gak punya jadwal kerja. Ambil khususnya yang dagang nih, kalau bisa ya Jumat libur. Kalau bisa Jumat libur. Waj'al hadzal yauma, jadikanlah hari ini asyarifa, yang mulia, khalisan, murni, li akhiratik, untuk akhiratmu tuh ya. Jadikanlah hari Jumat murni untuk akhirat, dari pagi sampai sorenya. Fala tashtagil fihi illa bimahdil khair, maka jangan kau sibukkan di dalam hari tersebut illa, melainkan bimahdil khair, murni dengan kebaikan ya. Jangan kau sibuk kecuali murni dengan kebaikan. Wa mujarradil iqbal, dan semata-mata menghadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ahsanul muraqabati li sa'atil ijabah, dan wa ahsin, dan perbaguslah al muraqabata ya, muraqabahmu ya. Muraqabah maknanya merasa diawasi Allah ya. Jadi perbaguslah perasaan kita diawasi Allah, li sa'atil ijabah, ay fi sa'atil ijabah ya, pada waktu-waktu diijabahnya doa. Kapan itu waktu diijabahnya doa? Di hari Jumat. Wahia sa'atun, yaitu pada saat, takunu fi yaumil jum'ah, terjadi di hari Jumat, la yuwafiquha muslimun, tidaklah seorang muslim berbarengan dengan waktu tersebut, yas'alullah, dia minta pada Allah Ta'ala khairan, akan kebaikan, wa yasta'idhu min syarrin, dan dia berlindung dari keburukan, illa stajabalah, kecuali Allah akan ijabah doanya ya. Nah, jadi dalam hari Jumat itu ada satu masa di mana kalau seorang muslim berdoa bertepatan dengan waktu ijabah itu, maka Allah ijabah doanya. Itu adanya hanya di hari Jumat ya. Jadi ada sa'atul ijabah. Dalam hadis yang lain ada sa'atul ijabah fi kulli lail. Ya, ada waktu ijabah setiap malam gitu. Itu di kapan? Ya, di waktu malam udah.
Ya, waktunya nggak Allah kasih tahu nggak. Pokoknya siapa yang berdoa di waktu tersebut Allah ijabah. Ya. Jadi ada dua riwayat, ada yang mengatakan itu di hari Jumat, ya. Ada yang mengatakan ba'dal asar itu. Ada yang mengatakan fi kulli lail, setiap malam itu doa diijabah oleh Allah. Cuman waktunya tepatnya Allah nggak kasih tahu. Ya. Agar apa? Agar kita ya taharra, agar kita mencari waktu tersebut. Gitu ya. Manfaatkan waktu tersebut. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Faslun wa 'alaika bil bukur. Iqra Ustaz. Faslun wa 'alaika bil bukuri ilal jum'ati walau antaruha ilaiha qabla zawadi. Bismillahirrahmanirrahim. Minal minbari wal insati lil khutbati wahdar an tastagila anhu bi dzikrin aw fikrin fadlan 'anil lagwi wa haditsin nabwi Wastash'ir fi nafsika annaka maqsudun bi jami'i ma tasma'uhu minal wa'zi wal wasiyah. Faslun wa 'alaika bil bukur, dan hendaknya olehmu untuk bukur. Nah, bukur maknanya di sini berpagi-pagi ya. Jadi kalau jalannya pagi ilal jumu'ati, menuju sholat Jumat ya. Walau antaruha ilaiha qabla zawal, sekiranya engkau pergi kepada Jumat tersebut qabla zawal, sebelum tergelincir matahari ya. Mana zawal adalah waktu zuhur. Kalau bisa ya sebelum azan gitu ya. Sementok-mentoknya sebelum azan ya. Kembali lagi tadi ya, jangan depan masjid, dalam masuk gitu. Ada mana di dalam ya. Yang heran juga ada orang-orang kadang-kadang depan masjid juga ya gitu ya. Kalau jauhin tadi kadang-kadang di rumah, depan rumahnya itu enak banget itu ya. Ya, usahakan tuh ya, minimal banget sebelum zawal. Wabil qurbi minal mimbar. Kalau bisa usahakan dekat dengan mimbar tuh paling depan tuh ya. Wal insati lil khutbah, dan mendengarkan khutbah tuh ya. Usahakan ya datang pagi-pagi, kalau memang nggak bisa banget sebelum zuhur deketin mimbar dan juga dengerin khutbah isinya apa. Wahdar an tashtagila anhu bidzikri au fikrin. Waspadailah olehmu dari an tashtagila, menyibukkan dirimu ya daripada khutbah dengan zikir atau fikir. Ya, dengan zikir atau berfikir. Ya, jadi kalau khotib lagi berkhutbah, jangan sibukin diri kita dengan berzikir apalagi mikir gitu. Khususkan perhatian kita pada apa yang disampaikan oleh khotib. Ya, tuh. Majuan. Ya, khususkan apa yang disampaikan oleh khotib tuh. Saat boleh gak zikir? Boleh, kalau nggak ente nggak dengar. Ya, zaman dulu begitu. Zaman dulu Jumat saking jauhnya dan nggak pakai speaker, ya udah yang nggak denger ya zikir gitu. Boleh zikir kalau nggak denger. Nah, kalau kita sekarang dengar semua, nggak boleh zikir gitu. Begitupun nggak boleh mikir. Ya. Mikir dalam artian kita tafakur, memikirkan yang bukan disampaikan khotib gitu. Ya. Fadlan, lebih-lebih lagi anil lagwi, daripada ya lagwi, ucapan yang sia-sia tuh ya. Canda, ngobrol tuh ya. Wa haditsin nafs, begitu juga lebih-lebih daripada pembicaraan diri sendiri, hadisun nafs. Ya, obrolan diri ini kadang-kadang kita ngobrol sama diri sendiri itu ya. Wastash'ir fi nafsika, dan rasakanlah dalam dirimu annaka maqsudun bi jami'i ma tasma'uhu minal wa'dhi wal wasiyah, bahwasanya engkaulah maksudun, yang dimaksud bi jami'i ma tasma'uhu, dengan apa yang kau dengar semuanya, minal wa'dhi wal wasiyah, daripada nasihat dan wasiat tuh. Jadi kalau khotib ngomong ya, berasalah bahwa kitalah yang lagi dibicarain dalam khotib tersebut, dalam khutbahnya itu ya. Jangan mikirin orang mulu ya, kayak dia nih gitu. Ya, kayaknya dia nih, itu dia mulu. Kitanya enggak gitu ya. Wa qra' ba'da salam, dan bacalah setelah salam, wa antasanin rijlaika, sedangkan engkau yang masih dalam memiringkan kakimu, wa qabla an tatakallam, sebelum kau bicara apapun, al-Fatihah wal ikhlas wal muawwidzatain sab'an. Ya, jadi posisinya habis salam, kaki masih berlipat begini, masih sa'anin rijlaik. Ya, belum bergerak, baca al-Fatihah, al-ikhlas dan al-muawwidzatain 77 yang diamalkan di masjid diamalin ya. Gitu ya. Tapi syaratnya kakinya gini tuh, enggak bergerak, enggak begini aja lah. Gitu. Jangan enggak begini, enggak gitu. Ya. Jadi kalau udah begini udah nggak dapat afdoliyahnya nggak dapat udah. Ya, jadi kakinya masih miring. Gitu.
Wa qul aidan ba'dal insiraf minas shalah, katakanlah juga setelah insiraf berpaling dari salat, udah selesai salat, apa? Subhanallahil azim wa bihamdihi mi'ata marrah. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali. Nah, fa fil khabari, dalam sebuah hadis, mayadullu ala fadli dzalik, ada hadis yang menunjukkan atas keutamaan itu, wabillahi taufik ya. Nah, jadi ada beberapa kesunahan tuh ya, di antaranya juga kesunahan kita membaca ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak, baca 3 kali itu ya. Biasanya dibaca tuh ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim, apa enggak? Ya bareng-bareng, ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak itu ya. Faslun wa alaika in kana laka malun. Iqra Ustaz. Faslun wa alaika in kana laka malun fihi az-zakatu bi ikhraji zakati thayyibatan biha nafsuka qafidan biha wajhallahi mubajiran bitamyiziha bitamyiziha wa tafriqiha inda khuluji waqtihi min ghairi ta'khirin fa in fa'ata dhalika darrat 'alaika al-barakatu wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairati. Faslun wa alaika in kana laka malun fihi zakat wa ikhraji zakatin. Ini mulai masuk kepada fasal yang selainnya. Tadi udah kita bahas masalah sholat, ibadah, udah selesai gitu ya. Biasanya emang kalau pembahasan fikih itu kalau udah sholat Jumat habis dah biasanya gitu. Masuk kita ke fasal selanjutnya tentang masalah zakat. Faslun wa alaika in kana laka malun. Ya, dan siogianya in kana laka malun, kalau engkau memiliki harta, fihi zakatu, yang di dalamnya terdapat zakat, bi ikhraji zakatin, seyogianya engkau keluarkan zakatnya ya. Thayyibatan biha nafsak, ya, dengan merasa senang hatimu, qasidan biha wajhallah, dan kau tujukan ya dengan zakat tersebut mengharapkan ridhonya Allah ya. Jadi ngeluarin zakatnya dalam kondisi senang, qasidan, dan bertujuan wajhallah, mencari wajahnya Allah. Kalimat wajah Allah di sini adalah mencari muka sama Allah. Ya, cari muka sama Allah. Kalau nyari muka sama bos, ya begitu. Tapi kalau cari muka sama Allah namanya nyari ridho Allah tuh ya. Mubajiran bitamyiziha wa tafriqiha, bersegera mubadir bitamyiziha, untuk memisahkan harta zakatnya, wa tafriqiha, dan membagi-bagikannya, inda huduri waktihi, ketika hadir waktu zakat tersebut, min ghairi ta'khirin, tanpa ditunda-tunda ya. Di dalam pembagian zakat itu takdim boleh, takhir jangan ya. Zakat itu ditakdim boleh, ditakhir jangan. Misal kita haul bulan Januari, bulan Desember belum sampai haul dikasih boleh. Tapi kalau ditakhir jangan gitu, khawatir kan nape-nape gitu ya. Sama kayak nazar ya. Nazar udah tercapai, buru-buru langsung bayar gitu ya. Bukan kenapa-napa, takut kena bahle gitu ya. Udah nazar nih, nanti kalau gua sukses, nanti lu semua anak al-kuburnya gua traktir ya. Sukses, langsung buru-buru. Itu jangan pakai minggu depan aja. Ya takut ngape-ngape kan kita nggak tahu ya. Fa in fa'alta dzalik, kalau kau sudah kerjakan itu, yakni sudah bayar zakatnya, darat alaikal barakat, maka akan ya berlimpah kepadamu keberkahannya tuh ya. Harta kita jadi barokah ya. Apa sih barokah? Punya duit banyak ya, badan sehat, hati sehat, tuh nikmat luar biasa ya. Tuh tanda barokah gitu, bertambahnya kebaikan tuh ya. Jadi kalau kita bertambah harta semakin pelit, semakin kagak nggak berani sedekah, berarti tidak berkah. Wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairat, dan menjadi berlipat ganda atasmu berbagai macam kebaikan. Wa sara maluka fi hirzin min jamil afat, dan menjadilah maluka hartamu fi hirzin dalam sebuah penjagaan, min jamil afat dari seluruh macam bahaya tuh ya. Jadi gara-gara kita zakatkan, harta kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmunya di fikih nani ya. Ilmunya di fikih, berapa harta yang mesti kita
kita keluarkan dan berapa nisabnya, berapa pengeluarannya, itu udah kita bahas nanti di bab masalah fikihnya. Wa alaika bi tamyiziz zakat summa bi tafriqiha. Iqra Ustaz. Faslun wa alaika bitamyizi zakati thumma bitafriqiha. Wajtanib ma yaf'aluhu ba'du abna'i dunya wa dzalika anna ahadahum la yumayyizu zakata an malihi. Bismillah. Walakin yasiru kullama sadaqa mustahiqqan atahu qistan wa hasibahu hatta yastawfa al-qadru al-wajib. Wala taqul min samarika wa zar'ika allazi yajibu nisaban indal hasadi ba'da badawi salahi hatta ta'lam al-qadra al-wajiba minhu jaban. Wa in aradta an takula min sajaratin mu'ayyanatin fala yajibu 'alaika an ta'rifa illa al-qadra al-wajiba minha faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bitamyiziz zakati summa bitafriqiha. Pasal selanjutnya, dan hendaknya olehmu untuk memisahkan harta zakat. Ya, jadi dipisahin hartanya dari yang lain. Summa bitafriqiha, baru dibagiin, gitu ya. Jadi kalau memang kita punya harta yang sudah mencapai nisab dan haul, maka dipisahin tuh hartanya, ya, dipisah, ya. Kalau taruh dompet, nah ini dompetnya yang ini dompet zakat, gitu ya, dibedain dompetnya. Wajtanib ma yaf'aluhu ba'du abna'i dunya, dan jauhilah apa yang dikerjakan oleh sebagian anak-anak dunia, ya, anak-anak dunia nyebutnya, ya, orang-orang pecinta dunia. Wa dzalika anna ahadahum, yang demikian bahwasanya salah seorang dari mereka la yumayyizuz zakata an malih. Mereka la yumayyiz, tidak memisahkan az-zakata, zakat dari hartanya, itu dicampur aja. Walakin yasiru kullama sadafa mustahiqan a'tahu qistan, yakni bila mana, ya, kebetulan bertemu dengan seorang mustahik, ya, sadafa bertemu dengan orang mustahik, a'tahu, maka ia memberikan orang tersebut qistan, secara dicicil, tuh, ya. Ini nggak benar nih, gitu ya, karena bercampur campur, ya. Makanya kalau harta zakat harus dipisah, tuh, ya. Wa hasabahu, dan dia menghitungnya, hatta yastawfal qadrul wajib, sampai tercukupi kadar ukuran wajib, ya. Udah sedekah berapa tadi tuh ya, uang mustahik ya, oh udah kayaknya cukup tuh, kayak gitu. Itu nggak benar itu, ya. Memang sih benar dikeluarkan zakatnya gitu, tapi nyampur sama hartanya gitu. Kalau mau pisahin dulu, dipisahin. Nah, dari yang dipisahin itu habisin dah tuh, bagi-bagi mustahik gitu. Bukan satu dompet isinya harta dia sama harta zakat dibagi-bagiin, bukan begitu gitu caranya. Tapi dipisah. Jelas, paham? Wala taqul min tamarik wa zar'ik alladhi yaji'u nisaban indal hasad ba'da badwi salahi. Nah, ini Imam Haddad meneruskan, dan jangan kau makan dari buahmu dan tanaman-tanamanmu. Min thamarik wa zar'ik, dari buahanmu dan tanamanmu. Alladhi, yang mana, yaji'u nisaban indal hasad, yang mana datang ukuran satu nisabnya tuh ketika dipanen, tuh, ba'da badwi salahi, ya, setelah terlihat muncul, ya, kebagusan buah tersebut, tuh, ya. Hatta ta'lamal qadral wajib, sampai kau tahu batasan yang wajib, jafan, secara kering, tuh, ya. Kalau bisa, kalau misalnya panen, jangan dulu kita makan hasilnya, ya, tungguin dulu tuh sampai udah jelas berapa zakatnya, baru ente makan. Wa in aradta an ta'kula min syajaratin muayyanatin, kalau engkau pengen makan dari pohon yang tertentu, fala yajibu 'alaika an ta'rifa illa al-qadral wajiba minha faqat, maka engkau tidak wajib, ya, fala yajibu 'alaika, enggak wajib bagimu, an ta'rifa, engkau mengetahui, illa al-qadral wajib minha, kecuali kadar ukuran zakat yang wajib dari pohon itu saja, tuh, ya. Jadi orang-orang dulu Masya Allah tuh, ya. Maka ada dulu dikisahkan, ada salah seorang namanya Mubarak, ya. Mubarak ini seorang yang soleh. Itu saking solehnya beliau disuruh jaga kebun orang, ya. Suatu hari yang punya kebun bilang, Barok, tolong ambilkan saya anggur yang manis. Ya, ambilin anggur, anggurnya asam, ya. Ambilin lagi, anggurnya asam. Ente gimana sih jaga bertahun-tahun kok nggak bisa bedain anggur manis sama anggur asam? Begini, wahai Tuhan, ini anggur aneh nggak pernah sedikit pun nyobain. Insya Allah, ya, nggak pernah sedikit pun nyobain. Padahal bisa nggak nyobain? Bisa, itu. Saking waroknya nggak mau makan
ya anggota tersebut. Lantas ini tuannya ngelihat ini orang-orang soleh nih. Kita punya anak-anak solehah. Gimana kita amprogin aja nih ya. Kita jadiin nih dedek nih. Diamprogin tuh Mubarak dengan seorang perempuan soleh tuh yang warok, masya Allah solehah. Ketemu dua, lahirlah anak bernama Abdullah bin Mubarak tuh ya. Anaknya anak soleh, seorang ahli hadis tuh ya. Jadi memang begitu ya. Jadi kalau orang-orang dulu nggak gampang tuh ya. Wa alam, ketahuilah anna man yahtal fi isqati zakati bihi batin wa nahwih. Ketahuilah bahwasanya orang yahtalu yang melakukan hilah ya, rekayasa. Ini hilah ya, kalau di bahasa kitanya hilah, rekayasa. Ya, rekayasa tuh kayak model gini. Para hadirin sekalian, ini ada sebuah beras ya, sekian mut gitu. Saya jadikan ini untuk menggodok sholatnya dan puasanya almarhum Fulan bin Fulan. Saya serahkan kepada bagian luar. Gue nggak tahu balas apaan gue, yang penting nggak rame, yang penting rame. Kayak di sini orang nih. Itu lafaznya saya terima, saya wakilkan kembali, begitu. Iya, jangan. Saya terima, saya wakilkan kembali. Ntar yang ini bilang, ya saya terima wakilnya. Saya punya beras sekian, saya berikan kepada bagian luar. Ya, saya terima, saya wakilkan kembali gitu. Saya terima, saya wakilkan kembali. Itu kan namanya hilah namanya. Ya. Apakah dibenarkan hilah tersebut? Iya, dibenarkan. Ya, dibenarkan. Dalam beberapa kitab ulama, di kitab nih ya, bukan ngarang-ngarang ya. Orang kita karena nggak tahu kitabnya ya. Di beberapa kitab mutawal yang tebal-tebal disebutkan dibolehkan menghilah seperti itu. Itu namanya hilah ya. Tuh, kemarin dia misal contoh aneh mau bagi duit ekal, cuman aneh nggak punya duit, gimana caranya? Udah nih ente bagi aneh duit gitu, terus aneh bagi ekal gitu kan, padahal kan ente bisa aja ngasih langsung. Itu namanya dihilah gitu. Itu boleh-boleh aja ya gitu. Cuman bentuk hilah ini yang nggak boleh. Nah, ini yang nggak boleh nih, menghilah ya, merekayasa. Fi isqati zakat, untuk menggugurkan zakat, ini nggak boleh ya. Bikin rekayasa agar nggak ngeluarin zakat. Bihibatin, dengan cara dihibahkan atau selainnya tuh ya. Misalnya dia itu punya emas, udah pengen sampai batas nih nisabnya, dijual sebagian nggak nyampe itu ya, atau nggak dibagi orang jadi nggak sampai itu ya. Nah, jadi dihilah, hati-hati itu. Au yu'tiha ghairal mustahiqina ma'al ilmi, atau caranya dia bikin rekayasa, dikasih tuh harta zakatnya ghairal mustahiqin, kepada selain mustahiknya, ma'al ilmi, padahal dia tak tahu tuh, dia ngerti dikasih. Au yufarriquha ala muqtadal hawa, atau dibagikannya sesuai dengan keinginannya tuh. Harusnya kan ke mustahik, ini kagak. Aku bagi aja anak gua, gua bagi aja tetangga tuh. Kalladzi yahussu bi ta'iha man ya'udu ilaihi minhu naf'un ajilan, seperti orang-orang yang menghususkan bi ta'iha, dengan pemberiannya kepada man ya'udu ilaihi minhu naf'un, kepada orang yang akan kembali kepada dirinya kemanfaatan ajilan, dalam masa yang akan dekat. Contoh gini, aneh seorang tukang warung ya, kan ada pelanggan tuh ya, ada customer ya. Kalau di tukang sayur tuh biasanya ada THR tuh ya. Nah, jadi duit zakatnya itu buat customernya, buat THR dia nggak boleh ya. Karena kembali lagi ketika dikasih ke dia, ada manfaatnya nggak? Ada, dibelanja lagi sama kita gitu. Nah, itu nggak boleh. Harus ngasih ke mustahik gitu. Walaupun itu mustahik nggak ada urusannya sama kita gitu ya. Hati-hati itu. La yakhruju minad dunya, maka orang yang kayak begitu, yang bikin rekayasa, bikin hilah, tidak akan keluar dari dunia hatta yu'adzibahullah bimalih, sampai Allah azab dia dengan hartanya. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Allah azab dengan hartanya. Ya, bagaimana Allah azab dengan hartanya? Jadi hartanya bukan jadi manfaat. Hartanya bukan jadi barokah, justru hartanya menjadi azab buat dia. Tuh ya. Dikatakan di majelis kita duitnya dikit.
duitnya dikit, ya pas-pasan lah, asal ngaji ada, terus Allah bikin kita duitnya banyak. Ketika banyak justru malah jadi ribut, malah jadi berkelahi, malah jadi saling gibah, saling iri, saling dengki. Ini harta yang menyebabkan musibah buat kita. Tuh ya. Makanya jangan senang dulu kalau dapat duit. Ya, saat turun nih harta ya berapa? 1M. Wow, 1M. Alhamdulillah untung kita nggak keburu nafsu. Ya, ditawarin berapa? 1M. Wah. Lumayan, kena potongan 300. Ya kemarin masih 700 kan. Gede gak 700? Katanya beliin lontong tuh sampai depan gang tuh. Beliin cilok tuh kalian tuh. Gede gak? Satu langsung saat nikah besok. Minggu besok nikah. Langsung tenang guru markas, jangan khawatir, 700 ya sang 30 juga jadi itu ya. Kalau kuburia bagi cepet dapat masih gope. Diatur aja. Cuman fitnah tuh ya. Maka jangan istijal, jangan buru-buru pengen nyari untung gitu. Lihat dulu akibatnya apa gitu. Bisa jadi kita miskin tapi selamat, kaya sengsara, na'udzubillah min zalik tuh ya. Maka tadi bahasanya tidak akan mati sebelum dia diazab dengan sebab hartanya. Masya Allah. Tuh orang yang gak mau ngeluarin zakat tuh ya. Atau ngeluarin dengan cara yang tadi tuh ya. Allah berfirman, wala adzabul akhirati akbar. Dan sungguh azab akhirat lebih besar, lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui itu. Wa idza kana hadza hala man yakhrujuha ala ghairil wajhil masyru' fa kaifa yakunu halu man la yukhriju zakata ra'san. Wa idza kana hadza hala, dan apabila ya kondisi siksaan seperti ini untuk orang-orang man yakhrujuha, orang-orang yang mengeluarkan zakat tapi ala ghairil wajhil masyru', dengan cara yang tidak disyariatkan, fa kaifa yakunu halu man la yukhriju zakata ra'san, apalagi keadaan orang yang kagak ngeluarin zakat sama sekali itu. Orang yang ngeluarin zakat yang tidak disyariatkan atau dengan cara dia aja salah ya, begitu azabnya bagaimana orang yang kagak mau ngeluarin zakat tuh ya. Baik, ini emang jarang ya. Kalau kita kayaknya nggak pernah ngomongin zakat harta kayaknya ya. Emang kadang nggak punya harta ya. Zakat fitrah doang. Kagak keren banget ya. Kali kita ngomongnya kata Bang Topik nih, aneh ngeluarin zakat harta nih, cie. Emas aneh dah 90 gram. 90 kilo. Ya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika merekalah alladzina orang-orang yang ishtaraw ad-dhalalata, yang menjual, yang membeli kesesatan, bil huda dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah untung perdagangan mereka. Tuh. Jadi ini bahasa balaghah ya. Digunakan kalimat membeli kesesatan dengan petunjuk tuh. Allah bilang kagak untung perdagangan mereka. Tuh. Meskipun katanya untung. Wa maka muhtadin, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk tuh. Wa qad taqarrara anna mani az-zakat qarinu tarikis shalah fi syarr. Dan sungguh telah dikukuhkan, telah ditetapkan anna mani az-zakat, bahwa orang yang enggak mau bayar zakat itu qarinu tarikis shalah, temennya orang yang ninggalin salat dalam keburukan tuh. Ya, sama dia. Makanya selalu beriringan, aqimus shalah wa atuz zakah, itu saling beriringan tuh. Ya, makanya Sayyidina Abu Bakar marah banget sama orang yang enggak mau ngeluarin zakat. Ya. Jadi kata guru saya, orang-orang waktu itu bukan enggak mau ngeluarin zakat. Ya, jadi ceritanya gini, Nabi masih ada. Semua orang negeri setor ke Madinah. Setor kepada Rasulullah sebagai khalifahnya. Nah, ketika Rasul wafat, mereka bukan enggak mau ngeluarin zakat. Mereka mau ngeluarin cuman di daerah mereka aja masing-masing. Enggak tersambung ke pusat. Gitu. Nah, lantas inilah yang bikin membuat Sayyidina Abu Bakar marah gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan amir. Ya, makanya dasarnya perintah zakat apa? Ya, khudz min amwalihim
shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Kalimatnya khudh. Apa ada khudh artinya? Ambillah. Fi'il apa? Fi'il amr. 1 2 3. Apa ini fa'ilnya? 1 khudh anta. Ini dalil bahwasanya seorang amil haruslah dari pemerintah. Karena ngomongnya khudh, ambillah ya Muhammad, berarti ini ngomongin kepemerintahan. Maka sebagian ulama mengatakan kagak ada tuh amil-amil masjid tuh, nggak ada. Itu nggak disebut amil, wakil dia. Karena amil harus dari makanya ngomongnya khudh 1. Makanya zakat tuh harus terfokus ya ke pemerintah. Biar nanti pemerintah yang bagi. Nah, kenyataannya pemerintah kita kelagapan, kagak sanggup ya. Kita setorin nih zakat kita se-Indonesia, Masya Allah berapa banyak tuh ya. Melihat kondisi seperti ini, maka yang di masjid boleh jadi amil gitu. Dasarnya nggak boleh ya, karena pemerintah kita nggak bisa untuk bagian zakat secara keseluruhan. Nah maka cukuplah di masjid aja gitu ya. Jadi ada khilaf tuh ya. Wa qad qala Abu Bakar mani zakat, dan sungguh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memerangi mani'iz zakat, orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, wasammahum ahla riddah, dan beliau menamakan ya mereka sebagai orang-orang yang murtad tuh, ahla riddah. Jadi bahasa katanya bukan orang-orang pada murtad, bukan waktu itu. Mereka tetap Islam, cuma mereka enggan bayar zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menamakan mereka orang yang karena telah yufarriq baina shalah was zakat. Wa alaika bi ikhraj zakatil fitr, dan juga seyogianya bagimu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Anka wa an kulli man talzamuka nafaqatuh, darimu dan dari orang-orang yang kau wajib menafkahinya itu ya. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan bagi kita dan wajib bagi juga orang-orang yang kita nafkahi, anak, istri dan sebagainya. Wa dzalika in istata'ta, dan yang demikian kalau engkau mampu gitu. Ya, mampu. Kalau enggak mampu berarti jadi mustahik ya. Wa alaika bil iktsar minas shadaqah ya, dan syukurnya bagimu untuk bersedekah ini besok insyaallah ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin ya. Jadi kata guru saya, kalau orang sudah jadi pada muzaki ya, udah berarti tanda ekonomi kita maju ya. Kalau mau lihat ekonomi kita, lihat kotak amal. Isinya gocengan 2000-an apa gocapan gitu ya. Kalau isinya gocapan, berarti ini kampung sejahtera. Kalau isinya gocengan, oh lumayan. Kalau isinya 1000-an recehan, sengsara ini. 2000 mulu, cetak recehan itu. Ya, barometer. Kita susah bukan karena kita nggak mampu. Kita susah karena hati kita. Ya. Kalau orang berasa kaya, insya Allah, orang hatinya kaya, insya Allah berasaan kaya aja. Ya, tapi kalau hati kita udah susah, di dalam diri kita udah susah terus. Ya, ngakunya orang susah. Ya, nggak susah, ngakunya orang susah. Pokoknya pesan saya gini, kalau ente mau jadi orang kaya, jangan ngarep bansos. Jangan ngarep dibagi ambil, iya. Tapi jangan ngarep gitu. Ya, jangan jalan ngindik-ngindik, baru dipanggil, sini, Amir sini, Amir. Wah jadi bos sekarang daerah, ya udah bisa bagi orang kaya udah nggak ke rumah saya soalnya. Iya, itulah namanya naik kelas gitu. Motornya udah R lagi, Masya Allah. Kita doakan yang lain bisa ngikut nih ya. Tuh ya, kalau kaya ngajak ya, ini kagak diem aja. Bukan Amir bukan. Yang lain tuh ya. Iya, jadi gitu, barometernya gitu ya. Kita sebenarnya nggak susah. Kita beli rokok bisa tiap hari. Masa buat sedekah nggak bisa gitu. Kalau memang ente nggak bisa sedekah, nggak usah ngerokok sehari demi sedekah. Insya Allah rokok ente berbungkus-bungkus nanti gitu. Ya. Saya dulu tanya, Masya Allah luar biasa nih teman-teman ya. Saya ini bukan orang kaya, bukan. Cuman saya ingat aja, yang namanya kita walaupun miskin jangan berasa miskin gitu. Dikasih zakat termasuk terifai, saya nggak terima, nggak saya kasih orang aja. Padahal mah saya berhak gitu. Karena kita terbiasa makan duit zakat atau duit fidyah atau beras fidyah, itu secara nggak langsung kita lagi menerima bahwa kita ini orang miskin gitu. Ya. Padahal kita masih mampu, masih muda, masih mampu ya. Jangan tuh makan beras fidyah kalau bisa, kalau nggak terpaksa gitu. Ya jelas ya.
Jadi kita miskin tuh kadang-kadang gara-gara mindset pola pikir kita tuh ya. Nah besok kalau ada apa-apaan tuh kita yang paling duluan maju tuh ya. Soalnya ngeliat kemarin kayaknya Rihla seret banget Rihla nih, kayaknya susah nih ya. Mudah-mudahan Allah perbaiki ekonomi kita, Allah berkahi harta kita, amin ya rabbal alamin. Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa alal alil kirami was sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana atarafna bi annana agdarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.